Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala asyrafir rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamam khair. Allahumma alhimna marashida umurina a'inna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menyampaikan kita di bulan yang teramat istimewa ini. Bulan yang dinanti oleh para salaf 6 bulan sebelumnya dan masih diingat-ingat 6 bulan setelahnya. Paling tidak kita, walaupun belum seperti mereka, setidaknya kita sudah dihadirkan di bulan ini. Bagaimana kita gunakan kesempatan yang teramat mahal ini dengan aktivitas-aktivitas positif, aktivitas ibadah yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dirasakan, dan saya memohon maaf sebelumnya. Ini maka saya bawa serep saya. Nggak tahu tadi bangun tidur siang itu suara nggak maksimal, maka saya coba dulu isya tadi, kayaknya nggak maksimal. Biarin nanti tarawih sama salah satu ustadz di tempat kita, juga insya Allah bagus bacaannya. Sekali lagi saya memohon maaf, sebagai tanggung jawab saya juga datang dan saya membawa badal yang juga baik insya Allah tanpa mengurangi kualitas yang diharapkan. Bapak Ibu dan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena suara begini sarannya memang jangan banyak bicara, maka kita kultum aja. Kultum katanya kuliah 7 menit, walaupun di tempat lain kultum bagi saya adalah kuliah terserah antum. Ya kadang-kadang jadi 10 menit, jadi 15 menit. Kalau sekarang benar-benar 7 menit aja, karena untuk menghemat suara. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa sepeninggal kita dari bulan yang mulia ini, selepas kita mendapat tarbiyah Ramadan selama 1 bulan penuh. Secara singkat, takwa adalah kehidupan kita betul-betul bersih. Apa yang Allah perintah kita kerjakan, apa yang Allah larang dan Allah tidak sukai tidak kita sentuh sama sekali. Maka kita perlu tahu ada beberapa tingkatan takwa yang itu mesti menjadi refleksi dari tarbiyah Ramadan selama 1 bulan ini. Bahwa kalau kita pahami dari ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa orang awam, puasa orang standar, puasa orang biasa. Apa yang dilakukan oleh orang yang standar ini? Yang dilakukan hanya menjaga diri atau menjaga perutnya dari dimasuki makanan atau minuman atau sejenisnya, dan juga kemaluannya dari sesuatu yang dilarang. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwa tingkatan takwa terendah adalah ketika seseorang sudah mampu menahan dirinya, menahan perutnya dari dimasuki sesuatu yang haram. Itu adalah tingkatan paling rendah, yang apabila seseorang masih mengambil hak orang lain untuk dimiliki secara haram, maka orang seperti ini belum dikategorikan orang takwa. Begitulah dalam kacamata Allah, begitulah dalam kacamata kehidupan sosial. Ketika ada seseorang ketahuan mencuri, seseorang ketahuan korupsi, maka langsung hilang nilai dia dalam pandangan sosial. Maka dari itu puasa mengajarkan kepada kita untuk kita tidak memasukkan apa yang bukan hak kita selama bulan puasa ini dari sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga bawah perut kita, kita menjaga kemaluan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ketika seseorang terlibat dengan sesuatu yang haram dengan kemaluannya, maka dia bukan termasuk orang-orang yang bertakwa.
Karena di antara orang mukmin yang Allah sebut adalah alladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluannya. Maka dari itu, begitu juga seseorang akan hancur status sosialnya apabila dia terlibat dengan kasus-kasus asusila wal iyadzubillah. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk kita menahan diri minimal dari mulai subuh sampai ke maghrib, agar kita tidak terlibat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian tingkatan takwa yang selanjutnya adalah ketika seseorang mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang dia puasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Mengapa? Karena yang dia puasai hanya perut dan kemaluannya tadi. Akan tetapi dia tidak puasai matanya, dia tidak puasai telinganya, dia tidak puasai lidahnya, dia tidak puasai tangannya. Hari ini kekuatan tangan sudah sama, ya, bahkan mungkin lebih hebat dari kekuatan lidah. Kalau dulu untuk seseorang melakukan provokasi dia mengeluarkan suara, sekarang maka kata Nabi SAW ini perlu dijaga, fa innahunna mustantaqat, karena ujung-ujung jari kita ini suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela di medsos, ketika kita memperkatakan sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab, mungkin kita tidak ditangkap, mungkin kita tidak terkena kasus, tidak dijadikan masalah oleh Menkominfo, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan ketika kita melakukan sesuatu yang teramat buruk, boleh jadi aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan puasa ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan hanya perut dan kemaluan, akan tapi kita libatkan semuanya, kita jaga dari yang tidak baik, maka kita sudah masuk level orang takwa yang kedua, orang takwa yang istimewa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang VVIP, orang yang sangat-sangat istimewa. Siapakah mereka? Mereka yang selama bulan puasa dan nanti diaplikasikan di luar bulan puasa, yang hati dan pikirannya hanya berpikir bagaimana menggembirakan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, dan pikirannya bagaimana dia beruntung di kehidupan akhirat kelak. Biarlah di dunia ini dia susah, biarlah di dunia ini dia tidak dikenal, akan tetapi dipastikan dia mendapatkan akhirat yang sebaik-baiknya. Biarlah hari ini dia mungkin dibenci, hari ini dia tidak disukai oleh banyak orang, tapi dia pastikan dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tindak tanduknya hanya untuk menggembirakan Allah, tindak tanduknya hanya untuk menguntungkan akhiratnya, itulah manusia takwa yang nomor 3, yang paling sempurna, yaitu yang mampu menjaga hatinya dan pikirannya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pelajaran puasa secara singkat. Kita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa. Tingkatan yang pertama, sekali lagi kita ulang, orang yang sudah mampu menjaga apa yang haram tidak didatangkan ke perutnya, apa yang bukan miliknya tidak dia ambil untuk menjadi miliknya, dan juga kemaluannya dia tidak arahkan kecuali pada yang halal saja. Ini tingkatan paling rendah. Kalau ini kita langgar, maka tidak ada nilai kita di mata Allah dan di mata manusia. Dan yang kedua, ya, kita mampu menjaga seluruh anggota diri kita dari sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, yang terbaik, ketika kita menjaga harta paling berharga kita, yaitu hati, dan juga pikiran yang membedakan kita dengan hayawan. Kalau ini dua hal sudah kita jaga hanya untuk Allah dan kepentingan akhirat, maka kita menjadi manusia bertakwa yang paling istimewa, yang Allah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan sediakan bagi setiap masalahnya solusi yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya datang dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang benar-benar bertakwa, Allah akan jadikan segala urusannya dimudahkan. Wa may yattaqillaha
yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini betul-betul mendidik kita menjadi manusia bertakwa. Kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang yang paling bersih. Kita merasa betul-betul diawasi oleh Allah, sebagaimana tanpa pengawasan yang jelas kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan. Semoga bermanfaat kultum pada kesempatan hari ini. Semoga Allah SWT berikan kita kepahaman dan menguatkan kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Itu yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.